Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Ardi, menyambut Anda di dalam Renungan Kristen Saudara Rohani. Selamat datang kembali di dalam renungan dan siraman rohani pagi hari ini. Harapan kami, semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah dan tercurah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Mari luangkan waktu saudara selama 30 menit ke depan untuk mendengarkan siraman khotbah pagi dan saat teduh bersama kami tim Diakonia Saudara Rohani. Sebelum kita mulai renungan kita pada pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Selamat pagi Allah Bapa di surga, Allah Bapa yang ajaib dan perkasa. Allah yang maha pengasih dan maha baik. Allah yang kami kenal melalui Yesus Kristus penyelamat kami. Terima kasih untuk penjagaan-Mu semalaman, sehingga kami bisa tidur dengan nyenyak. Terima kasih untuk pagi yang indah yang Tuhan sediakan untuk kami. Berkati kami yang ada di sini Tuhan. Berkati semua orang yang kami cintai. Berkati semua orang di sekitar kami, agar kami menerima yang terbaik. Tuhan, kami mau berdoa untuk sahabat, keluarga, dan rekan kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah, Tuhan berkenan untuk menyembuhkan segala penyakit yang ada di dalam dirinya. Berkati juga obat yang dikonsumsi, dokter, perawat, serta keluarga yang mendampingi, biar mereka bisa menjalankan perannya dengan baik, dan saudara kami bisa sembuh dan beraktivitas seperti sedia kala. Pada hari ini, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas, kami akan bekerja, dan menjalankan tanggung jawab kami, kiranya Kau yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus yang baik. Ampuni dosa dan kesalahan kami dan jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap hari. Terima kasih karena telah membolehkan kami untuk kembali menghirup udara segar di pagi hari ini, menikmati seluruh anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami. Ajar kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Itu semua karena kebaikan dan curahan kasih yang nyata dari Engkau di kehidupan kami. Demikian permohonan singkat kami saat ini. Hadirlah Tuhan di dalam ibadah kami pagi hari ini. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat pendengar saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari kitab Roma 13 ayat 11 sampai dengan ayat 14. Hal ini harus kamu lakukan, karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Ayat renungan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Roma 13 ayat 11 sampai dengan ayat 14. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Mari kita mulai renungan pagi kita. Kata-kata bijak yang dapat kita petik adalah mengenakan Kristus. Renungan kita pada hari ini ditulis dan disusun oleh Karen Pimpol. Mari kita mulai kisah inspiratif. Saya sangat bersemangat saat mengenakan kacamata baru saya untuk pertama kalinya. Namun, baru beberapa jam memakainya, rasanya saya sudah ingin mencampakkannya.
Mata saya perih dan kepala saya berdenyut-denyut, karena harus beradaptasi dengan lensa kacamata baru itu. Telinga saya juga lecet karena bingkai barunya. Keesokan harinya saya mengeluh saat teringat harus mengenakannya. Saya harus berulang kali dengan sengaja memilih untuk memakainya setiap hari, agar tubuh saya dapat beradaptasi. Butuh waktu sampai beberapa minggu. Tetapi setelah itu, saya nyaris tidak menyadari bahwa saya sedang memakai kacamata. Mengenakan sesuatu yang baru membutuhkan adaptasi. Tetapi seiring waktu kita akan terbiasa, dan makin lama makin merasa cocok. Kita bahkan mulai melihat hal-hal yang sebelumnya tidak kita perhatikan. Dalam Roma 13, Rasul Paulus memerintahkan para pengikut Kristus untuk mengenakan perlengkapan senjata terang dan menjalani hidup yang benar. Meski sudah percaya kepada Yesus, sepertinya mereka sudah jatuh, tertidur, dan lekas berpuas diri. Karena itu, mereka perlu bangun dan bertindak, berperilaku benar, dan menanggalkan semua dosa. Paulus mendorong mereka untuk mengenakan Tuhan Yesus Kristus dan semakin menyerupai Dia dalam pikiran dan perbuatan mereka. Upaya kita untuk mencerminkan cara Yesus yang penuh kasih, lemah lembut, baik hati, penuh rahmat, dan setia tidak terjadi hanya dalam semalam. Dibutuhkan proses yang panjang untuk memilih, mengenakan perlengkapan senjata terang, dari hari ke hari, bahkan di saat-saat kita tidak ingin melakukannya karena merasa tidak nyaman. Namun, lama-kelamaan, Tuhan Yesus akan bekerja mengubah kita menjadi semakin menyerupai Dia. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Seperti apa Anda mengenakan Yesus Kristus hari ini? Bagaimana mengamalkan hidup yang menyerupai Kristus semakin lama semakin terasa nyaman bagi Anda? Hal ini patut kamu ketahui dan menambah wawasan kamu. Pada bagian akhir Roma 13, Paulus menyoroti perbedaan antara kegelapan dan terang. Hubungan antara keduanya melambangkan kehidupan yang dialami manusia sebelum mempercayai Kristus dan kehidupan yang mereka miliki sekarang bersama Dia. Perbedaan ini tampak dalam beberapa surat Sang Rasul. Sebelum datang kepada Tuhan Yesus, kita adalah kegelapan, melakukan perbuatan-perbuatan kegelapan, dan terikat oleh kuasa kegelapan, dan kepada malam. Akan tetapi, setelah percaya kepada Kristus, kita tidak boleh bergaul dengan kegelapan, harus hidup sebagai anak-anak terang, dan tidak lagi mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Kita telah dilepaskan dari kuasa kegelapan, dan sudah menjadi anak-anak terang dan anak-anak siang. Bantulah orang-orang kudus. Roma 12 ayat 13 berkata, bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Orang kudus sering dipahami orang yang mengabdikan diri untuk melayani Tuhan di bait Allah. Mereka tidak bekerja seperti yang lain, pekerjaan mereka hanya untuk melayani orang di bait Allah. Hidup mereka diabdikan untuk Tuhan dan kehidupan mereka ditopang dari buah pelayanan mereka. Dalam keadaan kekurangan, orang-orang kudus ini didukung oleh umat yang rela menyisihkan uangnya atau tenaganya untuk menolong mereka, seperti dengan memberikan tumpangan di rumah saat mereka harus bermalam di suatu tempat dalam tugas pemberitaan kabar baik. Orang-orang kudus ini juga dipahami adalah orang-orang yang percaya yang mengalami kekurangan dan pendetiaan hidup. Pertanyaan kita sekarang adalah, bagaimanakah caranya membantu orang kudus ini? Pertama, kita membantu dengan membagi dan memberikan apa yang kita miliki dan yang ada pada kita. Kita menolong mereka-mereka yang mengalami kekurangan, seperti dengan ambil bagian dalam persembahan umum, pembangunan gedung gereja, misi, dukungan doa dan dana bagi para misionaris di ladang misi, dan diakonia, dana untuk membantu orang-orang yang mengalami musibah atau bencana atau menderita sakit. Melalui ini kita dapat menjadi saluran berkat. Kedua, kita memberikan tumpangan.
Rumah kita menjadi tempat orang untuk menyampaikan pergumulan mereka dan kita memberikan waktu dan nasihat bagi mereka yang sedang bergumul. Rumah kita menjadi rumah singgah orang yang mengalami masalah baik keluarga, bisnis, ekonomi, dan lain-lain. Rumah kita menjadi rumah doa bagi mereka yang membutuhkan dukungan doa. Ketiga, kita harus ramah kepada orang lain. Keramah tamahan kepada orang Kristen lain menjadi bentuk pertolongan kita kepada sesama. Paulus hendak mengajar kita berlaku ramah kepada orang Kristen lain. Keramah tamahan berarti mencintai atau mengasihi kepada tamu asing. Di dalam Ibrani 13 ayat 2 dan 3 Yohanes 5-8 untuk mengajar kita tentang pentingnya keramah tamahan dalam hidup orang Kristen. Ketika kita membantu memberi tumpangan, beberapa orang secara tidak sadar sedang menjamu malaikat. Dengan kata lain, di dalam keramah tamahan kepada orang lain, kita sedang menjamu Tuhan. Dengan demikian, membantu orang kudus dalam kebutuhan hidup mereka, terutama yang sedang kekurangan, berarti turut serta menunjang pekerjaan Tuhan. Sikap dan tindakan kasih itu pasti sangat diperhatikan oleh Tuhan sebab mengandung nilai sebagai persembahan kepada Tuhan sendiri. Karena itu, teruslah berusaha untuk membantu orang-orang kudus di sepanjang hidup kita. Mengenakan perlengkapan senjata terang. Roma 13 ayat 14 berkata, "Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya." Mengenakan artinya memakai, menggunakan, menjalankan atau melaksanakan. Perlengkapan adalah alat, senjata adalah alat yang dipakai untuk berkelahi atau berperang. Misalnya keris, senapan, pistol senjata laras panjang dan lain-lain. Kita mengenal senjata tajam, senjata ringan, senjata api, senjata berat, senjata biologi, senjata kimia, senjata konvensional, senjata inkonvensional, senjata nuklir dan sebagainya. Ada pula istilah senjata makan tuan. Sedangkan terang berarti dalam keadaan dapat dilihat atau didengar, nyata, jelas, atau cerah. Terang juga berarti bersinar, siang hari, cahaya, sinar, bersih, jernih, sah, atau terbukti kebenarannya. Mengenakan perlengkapan senjata terang, dapat dimaknai memakai atau menggunakan alat senjata firman Allah, yaitu Injil Tuhan yang dapat dibaca, didengar, dihayati dan dilakukan secara nyata, jelas, cerah, bersinar, bercahaya, bersinar, bersih, jernih, sah, atau terbukti kebenarannya bagi kita dan semua orang percaya. Kita telah mempelajari dan mengenal seluruh kelengkapan senjata Allah. Masalahnya, apakah hanya sebatas pengetahuan tetapi belum atau mau memanggul senjata tersebut dengan banyak alasan? Waspada, serangan iblis dan antek-anteknya datang secara tiba-tiba tanpa dapat diatur waktunya. Iblis selalu mengambil kesempatan begitu ada celah tanpa perlu permisi agar kita mempersiapkan diri lebih dahulu. Sangatlah menyedihkan jika kita malas tidak mau memanggul senjatanya. Jadilah tentara Tuhan yang terlatih dengan baik dan siap berperang kapanpun. Perlu diketahui kelengkapan senjata ini berfungsi melindungi suami istri, orang tua anak, hamba Tuhan. Mereka semua perlu perlindungan yang tidak boleh diabaikan. Untuk itu kita perlu mengenal siasat iblis dan tipu muslihatnya untuk ditangkis dengan kelengkapan senjata Allah. Senjata apa yang harus kita kenakan? Roma 13 ayat 11-14 menuliskan, "Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh, malam telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya."
Kita harus benar-benar mengenal siapa Tuhan Yesus Kristus itu. Jangan seperti anak-anak Skewa menggunakan nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus, berarti mereka hanya mendengar nama Yesus tetapi tidak mengenal secara pribadi. Mereka tidak memakai senjata Allah, tetapi hanya menggunakan mulut bibir sendiri. Apa akibatnya? Orang yang kerasukan roh jahat mempermalukan mereka dengan mengatakan, Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui, tetapi kamu, siapakah kamu? Bahkan orang kerasukan itu mengalahkan mereka sehingga mereka lari dengan telanjang dan luka-luka. Firman Tuhan itu Allah dan terang manusia. Sudahkah terang Allah ada dalam kehidupan nikah kita? Jangan meninggalkan Yesus di gereja kemudian di rumah dan kantor kita hidup remang-remang. Faktanya, banyak kehidupan nikah dan keluarga begitu runyam. Pernikahan seumur jagung berakhir dengan perceraian, belum lagi putusnya hubungan, tidak lagi adanya pengakuan orang tua anak. Bukankah ini menunjukkan kekalahan sebab tidak memanggul senjata itulah Tuhan Yesus Kristus? Perhatikan, jika kita tidak memakai senjata Allah, kita akan menanggung konsekuensinya. Misalnya, peraturan lalu lintas mengharuskan pengendara sepeda motor memakai helm demi keselamatan. Jika pengendara malas memakai helm dengan alasan ketidaknyamanan, dia akan merasakan sendiri akibatnya saat terjadi kecelakaan ketika kepalanya, tanpa pelindung, langsung terbentur aspal atau kendaraan lain. Masing-masing harus memiliki senjata sendiri. Jangan menggunakan senjata orang lain seperti Daud tidak dapat mengenakan baju perangnya Saul yang tidak pernah dicobanya. Justru Daud mengalami kemenangan dengan memakai senjata yang biasa dia gunakan, tetapi setelah peristiwa itu Daud pasti belajar menggunakan pedang untuk menjadi panglima perang. Minimal suami istri menggunakan senjata Allah demi kemenangan pribadi maupun keluarga. Bila salah satu dari mereka belum mengenal Tuhan, pasangan hidupnya berupaya memperkenalkan Tuhan kepadanya. Dan jangan kita melepaskan salah satu dari seluruh perlengkapan senjata Allah hanya karena merasa tidak senang atau tidak nyaman, karena ini berarti pengenalan kita kepadanya tidak lengkap. Kalau kita membuang satu apalagi dua senjatanya, maka akan lebih berat untuk meraih kemenangan. Kesatuan dalam rumah tangga akan lebih sulit terwujud, terlebih lagi kalau kita tidak memiliki senjata sama sekali alias mengabaikan Tuhan Yesus Kristus. Waspada, iblis dengan tipu muslihatnya menggunakan senjata yang mirip untuk mengelabui kita. Karena itu, kenakanlah pakaian senjata terang dari Yesus Kristus untuk melawan semua musuh kita agar kita memperoleh kemenangan demi kemenangan. Mari kita simak sedikit ringkasan kitab Roma. Penulis Roma 1 ayat 1 mengidentifikasi penulis kitab Roma sebagai Rasul Paulus. Roma 16 ayat 22 menunjukkan bahwa Paulus menggunakan seorang pria bernama Tertius untuk menuliskan perkataannya. Tanggal penulisan, kitab Roma kemungkinan ditulis pada tahun 56 sampai 58 Masehi. Tujuan penulisan, seperti semua surat Paulus kepada gereja-gereja, tujuan penulisannya adalah untuk mewartakan kemuliaan Tuhan Yesus Kristus dengan mengajarkan doktrin dan membangun serta memberi semangat kepada orang-orang percaya yang akan menerima suratnya. Yang menjadi perhatian khusus Paulus adalah mereka yang menerima surat ini. Mereka yang berada di Roma, dikasihi Allah dan dipanggil menjadi orang-orang kudus. Karena dia sendiri adalah warga negara Romawi, maka dia mempunyai kecintaan yang unik terhadap jemaat orang-orang percaya di Roma. Karena sampai saat ini dia belum mengunjungi gereja di Roma, surat ini juga berfungsi sebagai pengantarnya kepada mereka. Ayat kunci, Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, mula-mula orang Yahudi, kemudian orang bukan Yahudi. Roma 3 ayat 9-11. Kalau begitu, apakah yang dapat kita simpulkan? Apakah kita lebih baik? Sama sekali tidak. Kita telah menyatakan bahwa orang Yahudi dan orang bukan Yahudi sama-sama berada di bawah dosa.
Sebagaimana ada tertulis, tidak ada seorang pun yang benar, seorang pun tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Roma 3 ayat 21 berkata, tetapi sekarang telah dinyatakan kebenaran dari Allah, selain dari hukum Taurat, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan para nabi. Roma 3 ayat 23 berkata, sebab semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 5 ayat 8, tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita dalam hal ini, ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita. Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa adalah maut, tetapi anugerah Allah adalah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Roma 8 ayat 9, tetapi kamu tidak dikendalikan oleh keinginan daging, tetapi oleh Roh, jika Roh Allah diam di dalam kamu. Dan siapa yang tidak mempunyai Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Roma 8 ayat 28 berkata, dan kita tahu, bahwa dalam segala sesuatu Allah turut bekerja demi kebaikan mereka yang mengasihi Dia, yang dipanggil menurut kehendak-Nya. Roma 8 ayat 37-39, sebab aku yakin, bahwa baik maut, maupun hidup, baik malaikat-malaikat, maupun setan-setan, baik yang ada sekarang, maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa apapun, baik yang di atas, maupun yang di bawah, atau apapun di antara segala ciptaan, tidak akan mampu untuk memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Roma 10 ayat 9-10 berkata, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu, bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan, sebab dengan hatimu kamu percaya dan dibenarkan, dan dengan mulutmu kamu mengaku dan diselamatkan. Roma 12 ayat 1 berkata, karena itu, aku menasihati kamu, saudara-saudara, oleh karena kemurahan Allah, hendaklah kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai korban yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Inilah ibadah rohanimu. Roma 12 ayat 19 berkata, jangan membalas dendam, teman-teman, tetapi berikan ruang bagi murka Allah, karena ada tertulis, akulah yang harus membalas, aku akan membalasnya, firman Tuhan. Roma 16 ayat 17, aku menasihati kamu, saudara-saudara, untuk waspada terhadap mereka yang menyebabkan perpecahan dan menghalangi jalanmu yang bertentangan dengan ajaran yang telah kamu pelajari. Jauhi mereka. Ringkasan singkat, Paulus sangat gembira karena akhirnya dapat melayani di gereja ini, dan semua orang menyadari fakta tersebut. Surat kepada jemaat di Roma ditulis dari Korintus sesaat sebelum perjalanan Paulus ke Yerusalem untuk mengantarkan sedekah yang telah diberikan kepada orang-orang miskin di sana. Dia bermaksud pergi ke Roma dan kemudian ke Spanyol, namun rencananya terhenti ketika dia ditangkap di Yerusalem. Dia akhirnya pergi ke Roma sebagai tahanan. Febe, yang merupakan anggota gereja di Kenkrea dekat Korintus, kemungkinan besar membawa surat itu ke Roma. Tema utama surat ini tentu saja jelas kebenarannya. Dibimbing oleh Roh Kudus, Paulus pertama-tama mengutuk semua manusia karena keberdosaan mereka. Ia mengungkapkan keinginannya untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada orang-orang di Roma. Harapannya adalah mendapat jaminan bahwa mereka tetap berada di jalan yang benar. Dia dengan tegas menunjukkan bahwa dia tidak malu dengan Injil, karena Injil adalah kekuatan yang menyelamatkan setiap orang. Kitab Roma menceritakan kepada kita tentang Tuhan, siapa Dia dan apa yang telah Dia lakukan. Ini memberitahu kita tentang Yesus Kristus, apa yang dicapai oleh kematiannya. Ini memberitahu kita tentang diri kita sendiri, seperti apa kita tanpa Kristus dan siapa kita setelah percaya kepada Kristus.
Paulus menekankan bahwa Allah tidak menuntut manusia untuk meluruskan kehidupannya sebelum datang kepada Kristus. Ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati di kayu salib karena dosa-dosa kita. Paulus menggunakan beberapa tokoh dan peristiwa dalam Perjanjian Lama sebagai ilustrasi kebenaran mulia dalam kitab Roma. Abraham percaya dan kebenaran diperhitungkan kepadanya karena imannya, bukan karena perbuatannya. Dalam Roma 4 ayat 6-9, Paulus mengacu pada Daud yang mengulangi kebenaran yang sama. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, dan ditutupi dosanya. Berbahagialah orang yang dosanya tidak diperhitungkan Tuhan. Paulus menggunakan Adam untuk menjelaskan kepada jemaat di Roma doktrin dosa warisan, dan ia menggunakan kisah Sarah dan Ishak, anak perjanjian, untuk menggambarkan prinsip orang Kristen sebagai anak janji anugerah ilahi Allah melalui Kristus. Dalam pasal 9-11, Paulus menceritakan kembali sejarah bangsa Israel dan menyatakan bahwa Allah belum sepenuhnya dan pada akhirnya menolak Israel, namun membiarkan mereka tersandung, hanya sampai jumlah seluruh umat manusia di dunia sudah habis. Bangsa-bangsa bukan Yahudi akan dibawa kepada keselamatan. Penerapan praktis. Kitab Roma memperjelas bahwa tidak ada yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Setiap perbuatan baik yang pernah kita lakukan bagaikan kain kotor di hadapan Tuhan. Begitu matinya kita dalam pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa kita, sehingga hanya kasih karunia dan belas kasihan Allah yang dapat menyelamatkan kita. Allah mengungkapkan kasih karunia dan belas kasihan itu dengan mengutus putranya, Yesus Kristus, untuk mati di kayu salib menggantikan kita. Ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Kristus, kita tidak lagi dikendalikan oleh sifat dosa kita, namun kita dikendalikan oleh Roh. Jika kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya bahwa Dia telah bangkit dari kematian, maka kita diselamatkan, dilahirkan kembali. Kita perlu menjalani hidup kita yang dipersembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup kepadanya. Menyembah Tuhan yang menyelamatkan kita harus menjadi keinginan tertinggi kita. Mungkin penerapan terbaik dari Roma adalah dengan menerapkan Roma 1 ayat 16 dan tidak merasa malu terhadap Injil. Sebaliknya, marilah kita semua setia mewartakannya. Apa artinya? Sudah tiba waktunya untuk bangun dari tidur. Alkitab mendorong umat Kristiani untuk menjalani kehidupan sehari-hari dengan kesadaran akan kehadiran Tuhan dan kesiapan menyambut kedatangan Yesus Kristus kembali. Sebagai hamba kerajaan, kita ingin ditemukan setia. Dalam Roma 13 ayat 11-12, Rasul Paulus mendesak orang-orang percaya untuk hidup dalam terang hari yang akan datang ketika kerajaan Allah yang mulia dinyatakan sepenuhnya. Dan lakukanlah ini, dengan mengetahui waktunya, bahwa sekaranglah waktunya untuk bangun dari tidur. Karena saat ini keselamatan kita sudah lebih dekat dibandingkan saat kita pertama kali beriman. Malam sudah jauh berlalu, siang sudah dekat. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan, dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Paulus memberitahu orang-orang percaya bahwa waktu untuk tidur telah berakhir. Sekaranglah saatnya kesempatan dan keputusan. Ini adalah waktu yang tepat untuk bangun dari tidur, yang secara harfiah berarti bangun dari tempat tidur dalam bahasa aslinya. Dalam peringatan serupa kepada jemaat Tesalonika, Paulus mengatakan, "Sebab kamu semua adalah anak-anak terang dan siang hari, kita bukan milik kegelapan dan malam." Jadi berhati-hatilah, jangan sampai tertidur seperti yang lain. Tetap waspada dan berpikiran jernih. Malam hari adalah saat orang tidur dan peminumnya mabuk. Tetapi biarlah kita, yang hidup dalam terang, berpikiran jernih, dilindungi oleh perlengkapan iman dan kasih, dan mengenakan ketopong keyakinan akan keselamatan kita.
Apa yang Paulus maksudkan dengan keselamatan kita lebih dekat daripada ketika kita pertama kali percaya, dalam Roma 13 ayat 11. Keselamatan Kristen ada dalam 3 bentuk kata. Di masa lampau, kita diselamatkan dan dibebaskan dari hukuman dosa. Hal ini terjadi pada saat kita percaya. Pada masa kini, kita mengalami pengudusan yang terus-menerus dan progresif, menjadi serupa dengan gambaran Kristus melalui karya Roh Kudus. Di masa depan, kita akan mengalami penyempurnaan keselamatan kita, kebangkitan mulia dan transformasi tubuh kita serta warisan kekal kita di surga. Keselamatan di masa depan inilah yang Paulus sebut sebagai lebih dekat daripada saat kita pertama kali percaya. Mengetahui bahwa kedatangan Tuhan kembali sudah dekat memotivasi kita untuk hidup dengan kesadaran yang sadar dan jernih akan keselamatan kita saat ini dan puncak keselamatan kita ketika Kristus muncul kembali. Rasul Petrus membujuk kita untuk menjaga pikiran kita tetap waspada, siap bertindak, dan sadar ketika kita mengarahkan pandangan kita pada kasih karunia yang akan kita terima pada waktu Yesus Kristus menyatakan diri pada kedatangannya. Yohanes menasihati orang-orang percaya untuk tetaplah bersekutu dengan Kristus, supaya ketika Ia datang kembali, kamu penuh dengan keberanian dan tidak menjauh dari Dia karena malu. Yohanes selanjutnya menjelaskan bahwa semua anak Allah hidup dengan penuh pengharapan akan kedatangan Kristus dan menjaga diri mereka tetap suci, sama seperti Dia juga suci. Dalam Alkitab, tidur sering digunakan sebagai gambaran kemalasan rohani dan bangun dari tidur sebagai kewaspadaan terhadap Tuhan dan kekhawatirannya. Kepada orang-orang percaya yang murtad di Korintus, Paulus berkata, "Bangunlah dari keadaan mabukmu, dan jangan terus berbuat dosa." Ada yang tidak mempunyai pengetahuan tentang Tuhan. Hal ini kukatakan sehingga kamu malu. Rasul Petrus mengingatkan, tetaplah waspada. Waspadalah terhadap musuh besar Anda, iblis. Ia berkeliaran seperti singa yang mengaum-aum, mencari mangsa yang dapat ditelannya. Berbicara tentang hari kedatangannya kembali, Yesus berkata kepada para pengikutnya, "Tetaplah berjaga-jaga, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang." Untuk mengilustrasikan perintahnya, Yesus menyajikan perumpamaan tentang 10 gadis. Kisah ini mengibaratkan kerajaan surga dengan 10 gadis, 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana, yang sedang mempersiapkan diri untuk bertemu dengan mempelai laki-laki dan merayakan pernikahan. Remaja putri yang bijaksana membawa cukup minyak untuk menjaga pelita mereka tetap menyala, namun remaja putri yang bodoh tidak. Pengantin laki-laki tertunda, dan semua pengiring pengantin menjadi mengantuk dan tertidur. Pada tengah malam mereka dipanggil untuk kedatangan pengantin pria. Gadis-gadis bodoh yang tidak siap harus pergi membeli minyak untuk pelita mereka. Ketika mereka pergi, pengantin laki-laki dan gadis bijaksana memasuki pesta perkawinan, dan pintu ditutup dan dikunci. Belakangan, gadis-gadis bodoh itu mencoba masuk, tetapi mempelai laki-laki mengatakan bahwa dia tidak mengenal mereka. Yesus mengakhiri perumpamaannya, menasihati murid-muridnya untuk waspada, atau berjaga-jaga, karena mereka tidak mengetahui hari atau jam kapan Kristus akan datang kembali. Sudah waktunya untuk bangun dari tidur, berarti tidak ada tempat untuk kelesuan rohani dalam kehidupan Kristen. Umat beriman harus hidup dalam pengharapan yang mendesak dan kesiapsiagaan yang sadar terhadap apa yang akan terjadi karena kewarganegaraan kita adalah di surga, dan kami menantikan juru selamat dari sana, Tuhan Yesus Kristus. Hidup dengan sopan, Roma 13 ayat 13 berkata, "Marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati." Hidup dengan sopan adalah perilaku orang beriman. Kita sopan, bukan karena ada orang lain yang melihat,
Lalu jika tak ada orang yang melihat maka kita melakukan apa yang tak sopan. Ada atau tidak adanya orang yang melihat, kita mesti hidup dengan sopan. Sopan di sini dalam arti terhormat, pantas, layak, sebagaimana hidup seorang pengikut Kristus. Perbuatan-perbuatan yang memalukan mesti kita tanggalkan, tinggalkan, hilangkan. Kemabukan, percabulan, hawa nafsu, perselisihan, dan iri hati adalah contoh yang Paulus berikan mengenai perbuatan kegelapan yang mesti kita tanggalkan. Hidup dengan sopan, di dalam ayat ini diibaratkan seperti berjalan dengan jujur. Atau dalam terjemahan Analytical Literal Translation, kata ini diterjemahkan dengan walk about properly. Dengan kata lain, hidup dengan sopan sebagai wujud kehidupan kita yang benar ditunjukkan dengan kita berjalan dengan jujur atau tepat atau sesuai dengan kebenaran. Dipergunakannya kata walk menunjukkan bahwa di dalam kehidupan Kristen, kita berada di dalam proses sehingga kita terus-menerus berjalan di dalam jalan Allah yang benar, jujur, tepat. Ketika kita terus-menerus berjalan di dalam jalan Allah, kita akan menemukan keindahan demi keindahan yang Allah akan singkapkan bagi kita, meskipun tentu kita pasti melewati hambatan demi hambatan di dalamnya. Hidup yang berjalan di dalam jalan Allah adalah hidup yang indah dan tidak akan sia-sia. Bicara tentang kesopanan, sejak kecil kita yang hidup dengan budaya ketimuran yang kental tentang nilai-nilai maupun norma-norma kesopanan yang berlaku di masyarakat. Kita diajar untuk hormat dengan orang yang lebih tua, mengucapkan salam sebelum kita masuk, bahkan diajarkan bagaimana berpakaian yang sopan sesuai dengan norma-norma budaya ketimuran. Namun demikian, di masa kini, rasa-rasanya nilai-nilai kesopanan tersebut mulai luntur. Lalu, bagaimana kata Alkitab mengenai kesopanan? Nas hari ini mengajak seluruh orang percaya untuk hidup dengan sopan. Timbul pertanyaan kita sekarang, apakah yang dimaksud dengan hidup sopan itu? Ada beberapa pengertian yang perlu kita pahami mengenai hidup dengan sopan, yaitu: pertama, kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang memalukan. Perbuatan-perbuatan yang memalukan itu seperti pesta pora hingga mabuk, sehingga tanpa sadar kata-kata yang kita ucapkan, atau tindakan yang kita lakukan justru menjadi hal yang memalukan. Pesta pora dan kemabukan juga identik dengan hidup secara hedonis, dan ini juga tidak sesuai dengan prinsip hidup yang sopan. Kedua, kita tidak hidup dalam percabulan dan hawa nafsu. Hal ini juga berarti kita tidak menggunakan pakaian atau melakukan tindakan yang memancing hawa nafsu orang lain yang melihat kita. Tentu kita tidak harus berpakaian tertutup dan rapat sehingga yang terlihat hanya mata atau wajah kita saja. Tetapi pakailah pakaian yang wajar, sehingga tidak memancing hal-hal yang negatif dari orang lain. Ketiga, kita tidak hidup dalam perselisihan dan iri hati. Artinya adalah perkataan yang kita keluarkan tidak memancing perselisihan. Tindakan yang kita lakukan juga tidak didasari pada sikap iri hati kita dengan orang lain yang mungkin berada di atas kita. Keempat, kita menjaga tubuh kita agar tidak hanya memikirkan keinginan kita. Orang yang hidup hanya untuk dirinya sendiri atau hanya memikirkan kepentingannya sendiri, tidak akan pernah hidup sopan. Mereka akan melakukan segala macam cara, bahkan mendobrak dan melanggar norma-norma kesopanan yang ada untuk memuaskan keinginan mereka sendiri. Oleh karena itu, kita harus senantiasa hidup dengan mencari kehendak Tuhan dan bukan mengutamakan kehendak atau keinginan kita sendiri. Karena itu, jadikanlah hidup sopan sebagai gaya hidup kita setiap hari baik di hadapan manusia maupun Tuhan. Kenakan Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Saat beribadah di gereja kita suka menyanyikan lagu, kemenangan, kesembuhan, kelepasan terjadi di sini, namun masihkah kita berkemenangan di rumah, di sekolah dan di tempat pekerjaan? Yakinkah Tuhan hadir dimanapun kita berada sebab kita menghadapi peperangan yang bukan sembarang peperangan? Bahkan saat Yesus lahir,
Terjadi paduan suara besar yang terdiri dari bala tentara surga memuji Allah. Bukankah bala tentara berkaitan dengan peperangan? Kita telah mempelajari dan mengenal seluruh kelengkapan senjata Allah. Masalahnya, apakah hanya sebatas pengetahuan tetapi belum atau mau memanggul senjata tersebut dengan banyak alasan? Waspada, serangan iblis dan antek-anteknya datang secara tiba-tiba tanpa dapat diatur waktunya. Iblis selalu mengambil kesempatan begitu ada celah tanpa perlu permisi agar kita mempersiapkan diri lebih dahulu. Sangatlah menyedihkan jika kita malas tidak mau memanggul senjatanya. Jadilah tentara Tuhan yang terlatih dengan baik dan siap berperang kapanpun. Perlu diketahui kelengkapan senjata ini berfungsi melindungi suami istri, orang tua anak, hamba Tuhan. Mereka semua perlu perlindungan yang tidak boleh diabaikan. Untuk itu kita perlu mengenal siasat iblis dan tipu muslihatnya untuk ditangkis dengan kelengkapan senjata Allah. Senjata apa yang harus kita kenakan? Roma 13 ayat 11-14 menuliskan, hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh, malam telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Kita harus benar-benar mengenal siapa Tuhan Yesus Kristus itu. Jangan seperti anak-anak Skewa menggunakan nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus, berarti mereka hanya mendengar nama Yesus tetapi tidak mengenal secara pribadi. Mereka tidak memakai senjata Allah, tetapi hanya menggunakan mulut bibir sendiri. Apa akibatnya? Orang yang kerasukan roh jahat mempermalukan mereka dengan mengatakan, Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui, tetapi kamu, siapakah kamu? Bahkan orang kerasukan itu mengalahkan mereka sehingga mereka lari dengan telanjang dan luka-luka. Firman Tuhan itu Allah dan terang manusia. Sudahkah terang Allah ada dalam kehidupan nikah kita? Jangan meninggalkan Yesus di gereja kemudian di rumah dan kantor kita hidup remang-remang. Faktanya, banyak kehidupan nikah dan keluarga begitu runyam, pernikahan seumur jagung berakhir dengan perceraian, belum lagi putusnya hubungan, tidak lagi adanya pengakuan orang tua anak. Bukankah ini menunjukkan kekalahan sebab tidak memanggul senjata itulah Tuhan Yesus Kristus? Perhatikan, jika kita tidak memakai senjata Allah, kita akan menanggung konsekuensinya. Ilustrasi, peraturan lalu lintas mengharuskan pengendara sepeda motor memakai helm demi keselamatan. Jika pengendara malas memakai helm dengan alasan ketidaknyamanan, dia akan merasakan sendiri akibatnya saat terjadi kecelakaan ketika kepalanya langsung terbentur aspal atau kendaraan lain. Masing-masing harus memiliki senjata sendiri. Jangan menggunakan senjata orang lain seperti Daud tidak dapat mengenakan baju perangnya Saul yang tidak pernah dicobanya. Justru Daud mengalami kemenangan dengan memakai senjata, umban dan batu yang biasa dia gunakan, tetapi setelah peristiwa itu Daud pasti belajar menggunakan pedang untuk menjadi panglima perang. Minimal suami istri menggunakan senjata Allah demi kemenangan pribadi maupun keluarga. Bila salah satu dari mereka belum mengenal Tuhan, pasangan hidupnya berupaya memperkenalkan Tuhan kepadanya. Dan jangan kita melepaskan salah satu dari seluruh perlengkapan senjata Allah hanya karena merasa tidak senang atau tidak nyaman, karena ini berarti pengenalan kita kepadanya tidak lengkap. Kalau kita membuang satu apalagi dua senjatanya, maka akan lebih berat untuk meraih kemenangan. Kesatuan dalam rumah tangga akan lebih sulit terwujud. Terlebih lagi kalau kita tidak memiliki senjata sama sekali, alias mengabaikan Tuhan Yesus Kristus. Waspada, iblis dengan tipu muslihatnya menggunakan senjata yang mirip untuk mengelabui kita. Kita mempelajari lebih lanjut beberapa perlengkapan senjata Allah, antara lain
Ikat pinggang kebenaran. Allah, Yesus dan Roh Kudus adalah kebenaran. Tuhan Yesus Kristus merupakan kelengkapan Allah Tritunggal dalam kebenaran. Apa itu ikat pinggang? Kerendahan hati menjadi senjata ampuh dalam melawan iblis bagaikan hamba yang tetap siuman menunggu tuannya pulang untuk menyediakan makanan baginya dengan mengikat pinggang. Yesus juga mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya ketika hendak membasuh kaki para muridnya. Ia mencuci kaki Yudas Iskariot yang berencana menendangnya, juga menghadapi Petrus yang sok sungkan tidak mau dicuci kakinya. Namun ketika diberitahu dia tidak akan mendapat bagian dalamnya kalau tidak mau dibasuh kakinya, segera Petrus minta dibasuh pula tangan dan kepalanya. Yesus menang sebab ia rendah hati. Petrus pernah ditegur Paulus karena bersikap munafik mengundurkan diri dari persekutuan dengan orang-orang kafir karena takut dilihat oleh orang-orang Yahudi. Sikapnya membuat Barnabas turut terseret dengan kemunafikannya. Jelas kelakuannya tidak sesuai dengan kebenaran Injil. Dia melepaskan senjata kerendahan hati karena ingin dihormati. Petrus yang menyangkal dan menolak dicuci kakinya, akhirnya mengerti makna dari ikat pinggang. Dia kemudian menulis dalam 1 Petrus 1 ayat 13. Karena itu dengan mengencangkan ikat pinggang akal budimu seraya menenangkan pikiran, berharaplah sepenuhnya atas anugerah yang dibawa kepadamu pada saat penyingkapan Yesus Kristus. Yang dimaksud, mengencangkan ikat pinggang, akal budi, ialah akal budi juga perlu didisiplinkan agar dapat hidup kudus setelah ditebus oleh darah Kristus dari kehidupan sia-sia. Kalau kita ingin meraih kemenangan, kita harus berikat pinggangkan kebenaran dan kerendahan hati dalam rumah tangga dan pelayanan pekerjaan Tuhan. Kasut atau sepatu Injil damai sejahtera. Ketika bangsa Israel hendak keluar dari Mesir, Allah menyuruh mereka mengikat pinggang dan berkasut. Ternyata kasut mereka tidak rusak selama mengembara 40 tahun di padang gurun. Sayang, generasi tua tidak masuk Kanaan karena kesetiaan. Generasi muda itulah tentara-tentara berumur 20 tahun ke atas yang tetap mengenakan kasut Injil sejati dan berjalan terus menuju Kanaan. Waspada, Tuhan tidak membiarkan tempat tetap kosong tetapi kevakuman itu akan diganti oleh orang lain. Contoh, Yudas Iskariot tereliminasi diganti oleh Matias. Kita harus mengenakan kasut damai sejahtera melawan iblis yang menggunakan damai palsu padahal tidak ada damai sejahtera karena dari yang kecil hingga yang besar semua mengejar untung baik nabi maupun imam melakukan tipu. Iblis berusaha membunuh jiwa kita agar masuk dalam pehukuman api neraka. Sebaliknya, Tuhan mengajak kita untuk memberitakan damai sesungguhnya seperti paduan bala tentara surga menyanyikan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Hendaknya pikiran kita tidak cepat kesal hati saat pemberitaan Injil yang kita sampaikan ditolak, tetaplah mengenakan sepatu perjalanan damai sejahtera. Jangan bertindak seperti orang kafir yang gampang menumpahkan darah kebencian ketika mengalami penolakan. Selain itu kita harus memakai Injil keselamatan sebab jemaat Galatia sempat memakai Injil lain yang memutarbalikkan Injil Kristus. Untuk itu Rasul Paulus mengutuk pemberita Injil palsu. Perisai iman. Iman datangnya dari mendengar firman Kristus. Jangan memakai perisai iman berukuran kecil, karena akan kalah menghadapi ribuan anak panah iblis. Contoh, ketika menghadapi peperangan di surga, Mikhael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga yang dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Hendaknya kita tidak bermain-main dengan iman tetapi imanilah setiap ayat yang ada dalam Alkitab sebab kita menghadapi panah api kebohongan, kemarahan, kebencian. Adam Hawa jatuh ke dalam dosa karena iman mereka goyah dan gugur menghadapi rayuan ular padahal mereka diberi wewenang untuk menguasai bumi dan isinya. Kita harus menjaga dan mempertahankan perisai iman kita. Para murid Yesus memohon agar ia menambahkan iman mereka.
Yesus berdoa bagi Petrus agar imannya tidak gugur dan dapat menguatkan rekan-rekan sepelayanan. Namun Petrus merasa paling hebat imannya dan bersedia mati demi Yesus. Mendengar hal ini, Yesus yang bersenjata lengkap, tidak mudah dipengaruhi oleh perasaan sombong minder manusia mengingatkan Petrus bahwa dia akan menyangkalnya. Jelas, kalau kita dapat bertobat ini karena doa Yesus bukan karena kehebatan kita sebab tidak ada seorang pun datang kepada Bapa tanpa melalui Dia. Ketopong keselamatan. Ketopong berfungsi melindungi kepala kita. Simeon tua yang benar dan saleh sedang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus menyatakan kepadanya bahwa dia tidak akan mati sebelum melihat Mesias. Ketika Simeon melihat anak Yesus dibawa masuk oleh orang tuanya ke bait Allah, matanya terbuka dan bibirnya mengaku keselamatan ada di dalam Yesus Kristus. Saulus juga sangat membenci Yesus tetapi waktu dia bertobat dan diselamatkan dari mulutnya keluar pengakuan bahwa Yesus adalah anak Allah. Abimelekh mengangkat diri menjadi raja di Sichem setelah membunuh 70 saudara-saudaranya. Anak-anak Yerubbaal, kecuali Yotam dapat melarikan diri tidak ikut terbunuh. Setelah dia memerintah bangsa Israel selama 3 tahun, Allah membangkitkan semangat warga kota Sichem untuk memberontak kepada Abimelekh agar darah 70 anak Yerubbaal terbalaskan. Mendengar hal ini Abimelekh berusaha menumpas habis warga kota Sikem hingga suatu saat dia berada pada menara kuat di tengah kota di mana semua warga berlindung di dalamnya. Dia dengan orang-orangnya menyerang dan menerobos sampai ke pintu menara untuk membakarkannya ketika tiba-tiba ada seorang perempuan menimpakan sebuah batu kilangan dan memecahkan kepala Abimelekh. Hendaknya kita tetap mengenakan ketopong keselamatan tidak hanya di dalam gereja tetapi di luar gereja juga sebab ketopong keselamatan bukanlah sekadar agama. Tuhan menilai hati kita apakah kita hanya mengikuti liturgi agama atau sungguh-sungguh beriman kepadanya. Perhatikan, semua amal kebaikan tidak menjamin kita selamat, bekal masuk surga terletak pada iman kita. Itu sebabnya hendaklah kita memikirkan perkara di atas di mana Kristus duduk di sebelah kanan Allah bukan perkara di bumi. Allah telah mempersiapkan kita dengan kelengkapan senjatanya demi kebaikan kita. Marilah kita memakai senjata kebenaran dan iman yang teguh untuk beroleh damai sejahtera dan keselamatan hingga tiba saatnya kita tinggal bersama Dia selamanya di Yerusalem baru. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Tuhan Yesus, terima kasih, karena Engkau masih terus mengubahku, hari lepas hari. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan.
atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami. Untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.